Oke, mari kita mulai pendalaman kita kali ini. Kita akan membedah sebuah sumber yang menurut saya sangat berpengaruh. Ini adalah sebuah kisah dari bab pertama buku Rich Dad Poor Dad. Judulnya Orang Kaya Tidak Bekerja Untuk Uang. Ah, ya ya, yang sangat terkenal itu. Betul. Jadi ceritanya dimulai dari seorang anak umurnya baru 9 tahun, namanya Robert Kiyosaki. Dia merasa, dikucilkan karena miskin. Dan dari situ muncul satu pertanyaan besar. Gimana caranya jadi kaya? Tepat. Dan dia punya dua figur ayah. Ayah kandungnya, si ayah miskin, bilang ia belajar yang rajin, cari kerja aman, Nasehat yang sangat umum ya. sangat umum. Tapi ayah temannya, si ayah kaya, pendekatannya jauh lebih brutal. Nah, misi kita hari ini adalah mencari tahu pelajaran apa sih yang dia berikan sampai bisa mengubah segalanya. Oke, jadi pelajaran pertama dari ayah kaya ini unik sekali. Unik gimana? Dia nggak ngasih ceramah. Sama sekali. Robert kecil ini langsung diberi pekerjaan. Oh, langsung praktek ya? Iya, disuruh membersihkan kaleng-kaleng bekas di tokonya. Dan upahnya, ini yang menarik, cuma 10 sen per jam. Wah, rendah sekali. Banget. Nah, setelah 3 minggu, Robert ini marah. Dia merasa dieksploitasi. Siap berhenti atau minta naik gaji. Wajar sih untuk anak umur 9 tahun. Betul, tapi disinilah bagian yang paling menarik. Saat dia protes, ayah kaya ini malah tersenyum. Tersenyum? Iya, dan bilang, "Bagus, sekarang kamu siap untuk belajar." Loh, kok bisa gitu? Kenapa dia justru senang saat Robert marah? Nah, ini dia intinya. Ayah kaya itu sengaja memancing reaksi emosional itu. Tujuannya untuk menunjukkan dua pendorong utama yang mengendalikan keputusan finansial kebanyakan orang. Apa itu? Ketakutan dan hasrat. Fear and greed. Oke, Ketakutan tidak punya uang membuat kita kerja keras. Begitu gajian, hasrat untuk beli ini itu mengambil alih. Siklus inilah yang dia sebut perlombaan tikus atau rat race. jadi kayak lari di roda hamster gitu ya? Tepat. Anda lari makin cepat, tapi pemandangannya ya gitu-gitu aja. Kenaikan gaji biasanya langsung diikuti kenaikan cicilan. Terjebak. Jadi kemarahan Robert soal upah 10 sen itu sebenarnya versi mini dari rat race yang dialami orang dewasa. Persis. Dia merasakan takut kekurangan uang, lalu hasrat ingin dapat lebih. Tapi bukankah ini terdengar agak manipulatif? Membiarkan anak umur 9 tahun merasa dieksploitasi cuma untuk sebuah pelajaran? Ya, pertanyaan yang bagus. Kalau dari sudut pandang konvensional, mungkin terasa begitu. Tapi filosofi ayah kaya ini kan pengalaman adalah guru terbaik. Dia mau Robert merasakan langsung emosi itu, bukan cuma dengar teori. Ah, oke. Karena menurut dia, pekerjaan itu solusi jangka pendek untuk masalah jangka panjang. Gaji bulanan itu cuma nambal masalah tagihan seumur hidup. Oke, saya mulai paham logikanya. Jadi, pelajaran pertama itu tentang menyadari jebakan emosi. Terus, gimana cara keluarnya? Disinilah pelajaran kedua masuk. Dan ini lebih ekstrim lagi. Oh ya, apa itu? Ayah kaya menyuruh Robert kembali bekerja. Tapi kali ini sama sekali tanpa bayaran. Loh, gratis! Ini sih namanya bukan cuma eksploitasi lagi. Nah, itu dia. Apa tujuannya coba? Tujuannya adalah untuk mematikan bagian otak yang, sudah terkondisi untuk mikirin upah, dan menyalakan bagian otak yang melihat peluang. Selama pikiran kita terpaku pada, saya dibayar berapa, mata kita itu tertutup dari peluang di sekitar. Jadi dengan menghilangkan gaji, dia dipaksa berpikir kreatif. Betul. Mereka harus bertanya, oke, gimana cara kami bisa menghasilkan uang di sini tanpa digaji? Dan apakah berhasil? Apa yang akhirnya mereka lihat? Akhirnya mereka melihat sesuatu yang selama ini diabaikan semua orang. Apa itu? Tumpukan komik bekas. Komik yang nggak laku dan mau dihancurkan sama distributor. Oh, komik bekas. Terus? Mereka minta izin untuk ambil komik itu, gratis. Lalu mereka bersihkan ruang bawah tanah di rumah dan membuka perpustakaan komik. Wah, ide bagus. Anak-anak di lingkungan situ bisa masuk dan baca komik sepuasnya. Cuma bayar 10 sen. Ah, Harga yang sama dengan upah Robert sebelumnya. tepat sekali. Ini momen kuncinya. Jadi mereka berhenti jadi pekerja dan menjadi pemilik sistem. Betul. Mereka berhasil menciptakan aset pertama mereka. Sebuah sistem di mana uang bekerja untuk mereka, bukan sebaliknya. Mereka bahkan sampai mempekerjakan adik temannya untuk jadi penjaga perpustakaan. Ini pendapatan pasif pertama mereka ya? Benar.
Ini pelajaran yang nggak akan pernah mereka dapatkan kalau mereka cuma berhasil negosiasi naik gaji dari 10 sen jadi 20 sen. Jadi apa artinya semua ini buat Anda yang mendengarkan? Kisah ini kan bukan anjuran untuk kerja tanpa dibayar ya? Tentu bukan. Ini lebih ke tantangan untuk mengubah cara kita memandang pekerjaan dan uang. Pesannya adalah, amati emosi Anda, rasa takut dan hasrat, dan mulailah melatih mata Anda untuk melihat apa yang orang lain nggak lihat. Apakah Anda cuma fokus pada membersihkan kaleng demi upah, atau Anda sedang mencari tumpukan komik bekas yang bisa jadi aset? Dan ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir yang cukup provokatif. Sumber ini bilang, sekolah itu dirancang untuk menciptakan karyawan yang baik, bukan untuk mengajari kita cara uang bekerja. Iya, betul. Nah, ini menimbulkan sebuah pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Di luar pekerjaan utama Anda, aktivitas apa yang bisa Anda lakukan bukan untuk cari gaji tambahan, tapi murni untuk melatih mata Anda melihat peluang yang tersembunyi di sekitar?